Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anna Sofia Putri Misa dengan NPM 2551109 Program Studi Ilmu Hukum dari kelas IHMC. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi saya mengenai cyberbullying sebagai tantangan kebijakan kriminal di era media sosial. Sekarang ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bebas berkomentar, berbagi pendapat, bahkan mengekspresikan diri. Tapi di sisi lain, kebebasan ini juga memunculkan masalah baru, salah satunya adalah cyberbullying. Nah, sebelum jauh membahas hukumnya, kita pahami dulu apa itu cyberbullying. Nah, cyberbullying itu sebenarnya bentuk perundungan tapi dilakukan lewat media sosial atau media digital, bisa lewat komentar, chat, atau unggahan di media sosial. Contohnya seperti menghina orang di kolom komentar, menyebarkan fitnah, mengancam, atau menyebarkan data pribadi tanpa izin. Karena dilakukan di dunia maya, cyberbullying ini sering kali terasa lebih berat karena pelaku ini bersifat anonim dan kontennya bisa dilihat banyak orang dan kapan saja. Nah, karena dampaknya besar, cyberbullying tentu tidak bisa dibiarkan. Lalu bagaimana hukum yang mengatur hal ini hukum di Indonesia mengatur hal ini? Nah, di Indonesia cyberbullying belum ada punya undang-undang khusus, tapi ada beberapa aturan yang bisa digunakan. Yang paling sering dipakai adalah Undang-Undang ITE, misalnya pasal tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman yang dilakukan lewat media elektronik. Selain itu, pasal-pasal di KUHP tentang penghinaan dan ancaman juga masih bisa diterapkan. Namun, hukum saja tidak cukup. Disinilah peran kebijakan kriminal menjadi penting. Nah, kebijakan kriminal itu intinya adalah cara negara menangani kejahatan. Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku cyberbullying supaya mereka jerah, ada efek jerahnya. Tapi kalau hanya mengandalkan hukuman, masalahnya tidak akan selesai. Karena itu dibutuhkan juga upaya pencegahan dan edukasi seperti literasi digital dan kesadaran etika berkomunikasi di dunia maya. Walaupun sudah ada aturan, kenyataannya penegakan hukum cyberbullying masih punya banyak kendala nih. Salah satu tantangan terbesarnya adalah sulitnya melacak pelaku, karena apalagi kalau mereka pakai akun palsu atau anonim gitu. Selain itu masih banyak orang yang belum paham perbedaan antara kebebasan berpendapat dan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, UU ITE juga sering diperdebatkan karena dianggap bisa membatasi kebebasan berekspresi. Karena itulah upaya pencegahan menjadi langkah yang tidak kalah penting nih. Nah, untuk upaya pencegahan cyberbullying harus dilakukan bersama-sama. Nah, pemerintah perlu membuat kebijakan nih yang jelas dan berpihak pada korban. Nah, untuk platform media juga harus aktif dalam mengawasi konten dan menyediakan fitur pelapor. Selain itu, literasi digital sangat penting agar masyarakat lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, dari semua itu pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa cyberbullying adalah masalah serius di era media sosial dan bisa berdampak bagi korban. Nah, penanganannya nggak cukup hanya dengan hukuman, tapi juga perlu upaya pencegahan dan edukasi. Kalau semua pihak ikut berperan, ruang digital bisa jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk kita semua. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait cyberbullying sebagai tantangan kebijakan kriminal di era media sosial. Terima kasih atas perhatiannya.